Masih di berita satu utama, pemirsa, Partai Demokrat menyambut antusias rencana pertemuan AHY dan Puan Maharani. Pertemuan ini disinyalir akan mengubah konstelasi koalisi Pilpres. Iman politik Partai Demokrat tengah diuji. Setelah pekan lalu nama sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam radar Cawapres Ganjar, kini mencuat rencana pertemuan Puan dan AHY. Lebih dari sekadar silaturahmi politik biasa, sedianya pertemuan Puan AHY bisa menjadi angin segar di tengah pasang surut hubungan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Sebelum pertemuan Puan AHY, sekjen masing-masing partai telah lebih dulu bertemu pada hari Minggu kemarin. Sekjen Partai Demokrat menilai pertemuan kedua tokoh tersebut akan menjadi contoh yang baik. Tak ketinggalan, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pun angkat bicara. Yang saya tahu, karena saya tidak menangani langsung sekarang ini, yang saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Pak Puan ke PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada. Pertemuan keduanya diharapkan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang berkontribusi positif. Ya, ini kan baru istilahnya membangun komunikasi dalam rangka agar pemilu dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan demokratis dan hilang berbagai sangka yang tidak perlu. Karena komunikasi ini kan, dialog ini kan budaya kita, kultur kita, maka kami melakukan itu. Dan ternyata publik juga menanggapi sangat positif terhadap pertemuan yang kami lakukan. Sejauh ini respon dari Demokrat seperti apa nih, Mas? Positif. Bahkan kemarin juga sudah dilaporkan berbagai tindak lanjut, hubungan misalnya di fraksi, kemudian kalau ada persoalan dalam komunikasi politik untuk dapat didialogkan antar kesekjenan, sehingga itu merupakan hal yang baik, sehingga kita melangkah ke pemilu 2024 itu dengan baik. Sebelumnya, saat Rakernas ketiga PDI Perjuangan pekan lalu, Puan Maharani menyebut AHY masuk dalam 10 sosok yang cocok menjadi Cawapres Ganjar. Internal PDI Perjuangan menegaskan bahwa masuknya nama AHY adalah upaya merangkul partai lain di tengah kondisi belum turunnya nama Cawapres pendamping Anies Baswedan. Tim Liputan PTV. Pemirsa, rencana pertemuan Puan AHY muncul di tengah kabar soal desakan Cawapres Anies. Lantas apakah momen pertemuan Puan AHY ini akan berujung dengan berubahnya koalisi atau peta koalisi menjelang Pilpres? Lantas bagaimana dengan nasib Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang juga sudah terbentuk? Kita akan bahas bersama Wasekjen Partai Demokrat, ada Bang Jansen Sitindaon, Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Nusirwan Sujono, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat sore Bang Jansen, Pak Nusirwan, Mas Toto. Selamat sore. Shalom. Selamat sore. Salam Pancasila. Siap. Ini karena ada PDIP, ada Demokrat, jadi biar ada saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, ini kan awalnya karena Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bahwa Mas AHY ini masuk dalam bursa cawapresnya Ganjar. Kemudian kemarin akhirnya ditindaklanjuti dengan pertemuan Sekjen PDIP dengan Sekjen Demokrat. Kalau menurut Anda pertemuan kemarin Sekjen PDIP dengan Sekjen Demokrat ini apakah kemudian menepis spekulasi sejumlah pihak bahwa penyebutan nama AHY yang masuk bursa Cawapres Ganjar ini hanya gimmick politik, Mas Toto? Ya, pertama ini jarang banget nih pengamat dikasih kesempatan duluan. Mungkin karena peristiwa mengagetkan cairnya hubungan antara Demokrat dan PDI Perjuangan. Ya. Jadi kita gedungkan juga ya, Mas? Begini, pertama kalau kita coba melihat secara elektoral, memang bisa ada berbagai spekulasi ya. Spekulasi yang pertama kan adalah terkait dengan terbukanya kemungkinan dari bergabungnya kedua partai ini menjadi satu barisan koalisi. Walaupun di situ ada pertanyaan, lalu apa untungnya kalau Demokrat bergabung dengan koalisi Mas Ganjar di bawah PDI Perjuangan misalnya. Di situ juga bisa bercabang, ada dua analisis. Yang pertama mungkin saja dengan hitung-hitungan katakanlah bisa mendapatkan porsi cawapres yang sepertinya makin nggak jelas dari kubu koalisi perubahan.
Tapi kita tahu juga di situ banyak faktor penghambat untuk bisa menempatkan Mas Ahy menjadi cawapres, karena kan banyak partai lain juga yang sudah lebih lama satu garis perjuangan dengan PDI Perjuangan dan menginginkan ketungnya atau jagoannya di cawapres. Tapi bisa juga analisisnya adalah kalau sama-sama tidak mendapatkan cawapres, Demokrat mungkin saja melirik kepada calon yang lebih mungkin menang, karena di atas kertas survei saat ini menempatkan Mas Ganjar jauh di atas Mas Anies misalnya. Walaupun ada juga yang membantah bahwa harusnya Demokrat tetap, walaupun misalnya dengan kondisi tidak ada kepastian dari Mas Anies, bergabung dengan koalisi perubahan, karena basis masanya Demokrat ini kan basis masa yang cenderung berseberangan dengan pemerintah. Kita bisa bicara banyak analisis di situ dan kita tidak bisa menyimpulkan apapun saat ini karena kondisi masih sangat cair. Tapi yang pasti di luar analisis secara elektoral, pertemuan kedua partai ini menurut saya memberikan angin segar yang luar biasa buat psikologis dari pemilih di 2024 menjelang pemilu, karena ini simbol rekonsiliasi yang sangat kuat. Suka atau tidak di level persepsi terlihat ada perbedaan yang cukup tajam di antara kedua partai ini. Selalu berseberangan. Dulu pernah ada sentimen historis hubungan Ibu Mega dengan Pak SBY yang dipersepsikan tidak baik. Terlepas apapun nanti ujungnya, dalam konteks kebangsaan, menurut saya pertemuan dan komunikasi antar dua partai ini, apalagi kalau betul-betul bisa menjadi barisan satu koalisi ya, itu adalah angin segar bagi kesejukan psikologi pemilih di 2024 nanti. Oke, angin segar di tengah semakin hangatnya dinamika politik. Jadi saya langsung konfirmasi kepada Pak Nusirwan. Jadi seberapa serius sebenarnya PDIP ini untuk menjajaki kerjasama dengan Demokrat? Karena kalau kita ingat tahun lalu, tepatnya Juni 2022, Sekjen PDIP mengatakan bahwa tidak mungkin PDIP bekerja sama dengan Demokrat, Pak Nusirwan. Politik itu dinamikanya demikian cepat, dan apalagi menghadapi kontestasi pemilu yang ke depan. Tentu juga di samping tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Profesor pengamat tadi, Mas Toto, ada hal yang lain. Jadi tentu kalau misalnya kita bicara dalam kerjasama politik, kerjasama dengan partai politik, tentu bacaannya bisa berkaitan dengan pemilihan presiden maupun pemilu legislatif, tapi juga sampai kepada pemilu kepala daerah. Ini kita juga harusnya secara bersama-sama itu akan lebih bagus ya untuk menghadapi kontestasi pemilu ke depan. Jadi tentu bahwa perhitungannya tentu adalah secara lebih luas, tidak hanya sekedar menghadapi pemilu presiden saja, dan juga nanti seperti yang kita lihat saat ini di pemerintahan Presiden Jokowi Kiai Ma'ruf, itu pun begitu terlihat jelas adanya kerjasama yang terhimpun di dalam partai-partai saat ini berada di pemerintahan, di kabinet. Itu terlihat sekali bahwa kita begitu terbuka untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan catatan tentu bahwa dalam satu visi dan satu komitmen yang sama, sehingga harapannya tentunya tinjauannya tidak hanya sebatas kepada pemilu presiden saja, tapi banyak juga yang bisa kita lakukan di dalam dialog politik tersebut. Dari mulai yang tadi saya sebutkan, pemilu presiden, pemilu legislatif, dan kepala daerah, itu semua berkaitan juga dengan di eksekutifnya nanti kelak. Itu semua menjadi satu langkah yang baik apabila kita juga bisa melakukan dialog-dialog politik. Itu saya. Oke, jadi PDIP terbuka. Bang Jansen, kalau Demokrat sendiri dengan pertemuan kemarin Sekjen PDIP dengan Sekjen Demokrat, apakah bisa dimaknai bahwa memang Demokrat membuka pintu kerjasama dengan PDIP, Bang Jansen? Pertama, kita menyambut positif ya, tawaran pertemuan dari teman-teman PDIP, begitulah dia. Itu makanya kemudian kemarin dua sekjen partai ini, Mas Hasto dan sekjen kami Bang Tengku Rifki Harsa, langsung bertemu begitu. Yang kedua ya,
jangankan publik, kita juga surprise ini, Stefani. Apalagi rakyat Indonesia begitulah. Karena selama ini kan dalam persepsi publik hubungan Demokrat dengan PDP ini kan dipandang dalam tanda kutip kan kurang hangat, agak dingin dan lain-lain begitu. Apalagi dalam 20 tahun terakhir, dua partai ini selalu berada di dua kutub yang berbeda. Namun di sisi lain penting juga kami tekankan begitu, mungkin inilah dua partai politik di Indonesia yang paling sukses dan konsisten pasca reformasi. Jadi kedua partai ini sama-sama pernah melahirkan presiden, sama-sama pernah menang pemilu begitu. Dan jika di luar pemerintahan, keduanya konsisten. Jadi kedua partai ini sudah membuktikan dirinya ini. Jadi dengan adanya pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY ini begitu, minimal sekarang dalam tanda kutip kembali begitu ya, esnya itu sedikit mulai mencair lah ini. Jadi soal cairannya itu sampai mana nanti, tingkat mencairnya itu kita lihatlah itu. Namun yang pasti kami Partai Demokrat ya sangat terbuka berkomunikasi dengan seluruh partai politik di Indonesia ini, termasuk dengan teman-teman PDIP. Untuk itu maka kemudian kami menghargai sekali ajakan ya yang disampaikan oleh Mas Hasto untuk kemudian bagaimana caranya Mbak Puan dan Mas AHY bisa bertemu. Dan sekarang proses menuju sana itu sedang dikerjakan. Saya tadi ketemu dengan Sekjen kami Bang Tengku Rifki begitu, saya tanya, Bang kapan ini ketemunya Mbak Puan dengan Mas AHY ini? Lagi dicari waktu yang pas begitu. Bisa minggu ini, bisa minggu depan, pokoknya dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Jadi mari kita nantikan begitu. Karena pertemuan ini sendiri sudah surprise begitu, semoga akan ada surprise-surprise lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga begitu, penting juga kami tegaskan ke publik begitu ya. Posisi Partai Demokrat sampai per hari ini ya, kami masih berada dalam koalisi perubahan. Dan dalam apa namanya itu, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Mas Hasto juga ke publik kan, beliau juga menyampaikan, kami paham kok posisi Demokrat hari ini ada di koalisi perubahan. Itu makanya fokusnya ini memang silaturahmi dan berkomunikasi dulu. Jadi jangan juga media kemudian sedikit-sedikit di pikirannya begitu, ini pasti hanya melulu bahas soal pilpres begitu. Ya, kita sepakat begitu dia. Waktunya memang sekarang, momentumnya sekarang ini semua orang bahas pilpres begitu. Tapi kalau kedua partai dengan sejarah panjang ini bertemu, sama-sama pernah punya presiden, menang pemilu, rasanya pasti yang dibahas pasti persoalan lebih besar. Persoalan bangsa begitu. Jadi ini bertemunya dua pemimpin muda begitulah dia. Bang Jansen, bentuk kerjasama seperti apa yang kemudian bisa membuat es tadi tidak ada yang beku lagi, cair semua Bang Jansen? Apakah harga mati kalau AHY jadi cawapres Ganjar bahwa barulah itu kemudian peluang kerjasamanya atau esnya itu semuanya cair? Karena kan kalau di KPP ini juga belum ada bacawa pres yang mendampingi Anies, belum ditentukan. Jadi begini, kalau kamu tanya soal kerjasama begitu ya, rasanya sih di pertemuan pertama nanti itu belum menjadi fokus lah. Karena sebagaimana saya tegaskan di awal tadi kan posisi Partai Demokrat juga masih di koalisi perubahan. Dan koalisi perubahan ini kan owner pendirinya itu kan Partai Demokrat begitu. Itu makanya tekanannya ya sama seperti disampaikan oleh Mas Hasto tadi itu, ini arahnya merajuk silaturahmi nih, komunikasi ya, membahas hal yang lebih besar, persoalan kebangsaan kita. Jadi antara Mas AHY dan Mbak Puan begitulah. Dan publik di luar sana juga pasti senang. Itu kalau aktor-aktor politiknya para peserta pemilu ini begitu ya, sudah bisa duduk bareng, adem begitu. Artinya ada bayangan kalau pemilu kita besok itu pemilu yang riang gembira, yang akan mengemuka di publik itu adalah soal penyampaian visi dan misi dan lain-lain. Itu makanya mari kita tunggu surprise berikutnya. Itu soal apa kemudian nanti hasil pertemuan antara Mbak Puan dan Mas AHY itu. Tapi soal kebukuan tadi saya katakan ya dengan komunikasi begini saja ini kan sudah mulai mencair nih. Itu dia. Jadi bayangan publik selama ini, tembok Berlin aja udah runtuh. Masa hubungan Demokrat dengan PDIP ini tetap kekal nggak runtuh-runtuh begitu. Ini tanda-tanda yang ke sana ada nih. Tanda-tanda ke sana ada ya. Kebukuan ini pelan-pelan kelihatannya akan mulai mencair. Dan ini oksigen yang bagus untuk demokrasi kita. Nah, supaya cair banget itu Pak Nusirwan, apa sebenarnya tawaran yang lebih baik yang mungkin disampaikan oleh PDIP kepada Demokrat dibandingkan dengan apa yang bisa diterima Demokrat dari koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sudah dibentuk bersama dengan Nasdem dan juga PKS, Pak Nusirwan? Yang pertemuan saja belum. Jadi tawaran ya nanti nunggu sabarlah. Jadi
ikuti saja. Kan ini tadi katanya kan itu mencairkan. Maka ya nanti ada lagi perjumpaan kita di TV seperti ini nanti sampai kepada sebuah bentuk yang mungkin lebih kelihatan begitu. Hanya betul rekan saya yang mulia Dinda Johnson ini proses yang cukup menggembirakan sebetulnya bagi publik adanya pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, sehingga tidak apa-apa nanti kita lihat saja perkembangan, dan tentu semuanya diharapkan dalam kondisi yang positif untuk kemudian hari, dan ada tambahan lain bahwa tentu kita pun menghormati posisi masing-masing pada saat ini. Kita pun paham bahwa Partai Demokrat masih bersama dengan koalisi, dan itu tentu masing-masing sudah menyadari hal tersebut. Kita sangat menghormati hal tersebut. Ya. Jangan diartikan bahwa kita ada gangguan terhadap proses tersebut. Tidak, masing-masing sudah memahami hal tersebut. Mas Toto, prediksi Anda, adakah kira-kira titik temu yang betul-betul kemudian bisa menyatukan PDIP dengan Demokrat di tengah dinamika yang mewarnai hubungan kedua parpol ini, Mas Toto? Iya, yang pasti pertemuan pertama sulit ya, kita harapkan langsung menghasilkan sebuah keputusan. Apalagi kalau harapannya adalah terkait koalisi Capres-Cawapres, karena kedua-duanya masih ada dalam barisan koalisi yang berbeda. Lalu pengambilan keputusan mengenai Cawapres ini kan biasanya membutuhkan juga kesepakatan dengan partai-partai lain. Jadi saya sih melihat harus realistis bahwa apa yang akan kita lihat dalam pertemuan nanti lebih kepada situasi psikologis baru tadi. Dan maknanya tuh tidak kalah besar loh dibandingkan dengan apa yang kita lihat dalam misalnya penentuan Capres-Cawapres. Kebekuan dalam level persepsi antara PDI Perjuangan dengan Demokrat ini kan sudah atau tidak, itu sudah tanda kutip ya dipercaya oleh sebagian besar publik. Dan ketika kedua politisi muda ini mewakili Pak SBY, mewakili Ibu Mega, bisa menampilkan sebuah gaya berpolitik yang lebih cair, saya pikir itu akan menular dalam konteks partai-partai lain, aktor-aktor lain, termasuk dalam konteks pemilu secara menyeluruh di tahun 2024. Jadi saya pikir memang belum bisa berharap, tapi gini, kalau kita mau bicara taktisnya ya, pertemuan kedua tokoh ini buat kepentingan masing-masing partai, itu juga akan berpengaruh positif. Buat PDI Perjuangan, ini menetralisir isu bahwa seakan-akan partai terbesar ini partai yang cenderung pasif, cenderung kaku misalnya, tidak kemudian cair dalam gaya berpolitiknya, lontaran atau bahkan kemudian pertemuan dengan Demokrat yang sering dianggap berseberangan dan musuh politiknya, ini akan menampilkan wajah baru buat PDI Perjuangan yang sering digoreng isunya kaku dan cenderung pasif begitu ya. Buat Demokrat pun sama, saya pikir dalam konteks seakan-akan terikat hanya dengan nama Anies Baswedan dalam koalisi perubahan, munculnya keterbukaan dalam komunikasi dengan partai yang dianggap berseberangan dalam konteks PDI Perjuangan, yang memungkinkan artinya Demokrat cair bisa atau lentur, bisa bergabung dengan siapa saja, malah bisa jadi menaikkan bargaining position buat Mas AHY dalam konteks menempatkan diri sebagai cawapres Anies. Itu sih yang saya lihat bisa dilihat juga sebagai keuntungan taktis dalam jangka pendek. Mas Toto, berarti ini adalah at the right moment begitu, karena Demokrat juga sedang kemudian mengatakan akan mengevaluasi baca pres Anies jika memang akhir bulan ini tidak kemudian menentukan baca pres. Jadi memang waktunya tepat PDIP kemudian menjalin komunikasi dengan Demokrat, Mas Toto. Ya, kan kira-kira gini loh, ini kalau mau bicara spekulasinya ya, kalau kemudian Anies hanya menyediakan jatah menteri, ini kalau kita bicara hal-hal taktisnya ya, lalu kemudian ya Demokrat mungkin bisa bicara loh, kalau cuma menteri, Pak Prabowo dan Ganjar juga bisa menyediakan itu. Dan harus dilihat loh dengan lebih realistis, berdasarkan semua hasil lembaga survei, Mas Ganjar dan Pak Prabowo lebih mungkin memberikan kemenangan kalau kondisinya ceteris paribus ya, karena survei dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo jauh di atas Mas Anies. Ya lebih baik saya mendapatkan jatah menteri dari yang lebih mungkin menang
dibandingkan udah dikasih cuma jatah menteri lalu kemungkinan kalah. Ini kalau menggunakan bahasa warung kopinya gitu ya. Tapi berbeda berikan dalam konteks sebagai cawapres. Di situ kan efek ekor jas, konsolidasi partai akan lebih terbaca. Jadi dalam konteks bargaining position Demokrat pun dan Mas AHY, Demokrat ketemu dengan partai-partai juga akan menaikkan bargaining position dari Demokrat dan Mas AHY. Nah, sebenarnya saya mau tanya lagi ke Bang Jansen dan Pak Nusirwan, tapi waktu kita terbatas, sayang sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Bang Jansen, Pak Nusirwan, Mas Toto, terima kasih banyak sudah bergabung. Nanti kabar-kabarin ya ketika sudah ada jadwal pas antara Mbak Puan dan juga Mas AHY. Terima kasih, sehat selalu Pak Nusirwan, Bang Jansen, Mas Toto. Pemirsa, upaya menggoda komitmen Partai Demokrat bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga disambangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa serta Partai Golkar yang terang-terangan ingin mengajak Partai Demokrat bergabung ke koalisi besar bersama dua partai tersebut. Partai Kebangkitan Bangsa melalui Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar menyambangi Puri Cikeas, kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kedatangan Caimin selain silaturahmi politik secara gamblang, PKB juga mencoba merayu Partai Demokrat untuk bergabung bersama koalisi besar. Namun di ujung pertemuan di Puri Cikeas, Partai Demokrat tak bergeming dan memilih berkomitmen dengan koalisi perubahan bersama PKS dan Nasdem. Dari koalisi perubahan, muncul nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Yang pertama kali secara fundamental kita juga harus jujur, ada sejumlah hal aspek kehidupan berbangsa bernegara ini yang perlu diperbaiki segera. Jadi di situ sebetulnya tidak lebih dari itu, dan tentunya kita sekali lagi mengedepankan etika. Kami berdua menggunakan etika. Kita tahu kita punya standing saat ini. Sekali lagi per hari ini saya di koalisi perubahan, Demokrat di koalisi perubahan, PKB ada di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, saling menghormati dan itu menurut saya bagus sekali. Ya, memang dari awal saya punya keinginan untuk terus mengembangkan koalisi. Salah satunya adalah memperbesar jumlah koalisi KKIR sama KIB. Ya, memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya mempengaruhi Mas AHY. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat di sana. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya. Nah, lebih baik saya hati-hati. Sebetulnya ini nggak saya buka kalau nggak ditanya. Jadi rahasianya akhirnya saya ya belum melamar lah. Karena ternyata imannya masih kuat. Tak hanya PKB, Partai Golkar pun juga berusaha menggoda Partai Demokrat dengan menjalin komunikasi antara Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, lagi-lagi, pertemuan antara kedua partai belum menggoyahkan posisi Partai Demokrat yang hingga kini masih memilih untuk berada di koalisi perubahan. Tim Liputan, Universe.